Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Aura Maharani, NPM 20241450 Halo, perkenalkan nama saya Rosa Ansasya Sinambela dengan NPM 202414570001. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dan kita juga masih diberikan nafas kehidupan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisme selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman serta rekan-rekan yang menonton video ini. Pada materi perkuliahan hari ini, izinkan saya untuk membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu tentang digital bisnis. Harapannya ibu, bapak, teman-teman yang penonton bisa dapat memahami keunggulan serta manfaat dari penjelasan topik yang kita bahas saat ini. Mari kita masuk saja langsung ke materinya, jangan di skip ya. Oke, sekarang kita bahas tentang bisnis digital. Apa sih bisnis digital itu? Bisnis digital adalah desain bisnis baru yang menerapkan teknologi. Bisnis ini sangat menjanjikan dalam perputaran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberi tempat bagi pelanggan untuk lebih dekat pada keberadaan produk yang dicari. Namun bisnis ini bisa mengganggu, bahkan dapat mengganti bisnis model yang secara fisik sudah berjalan. Model bisnis yang bertumbuh pada teknologi sebagai fundamental untuk menciptakan keunikan aktivasi bisnisnya, baik itu dalam menjangkau target pasar, lalu memasarkan produk atau layanan bisnis, sampai saat proses menciptakan dan menghasilkan sebuah produk. Sebuah bisnis yang menggunakan pendekatan digital dalam beroperasi dianggap sedang dalam masa transformasi digital. Kini mulai banyak bisnis yang beralih ke bisnis digital, melihat disrupsi teknologi digital yang semakin pesat. Apabila bisnis konvensional tidak mengimbangi dan tetap pada porosnya, risiko bisnis menjadi tidak relevan semakin tinggi. Sebab persaingan pun kini kian ketat akibat perusahaan dari skala kecil hingga raksasa terus berlomba mendapatkan hati pelanggan lewat platform digital bisnisnya. Adapun manfaat digital bisnis, yang pertama meningkatkan keuntungan, mempermudah proses analisis data, mendukung pengalaman konsumen yang lebih baik, dan menciptakan digitalisasi produk dan layanan. Kelebihan bisnis digital: melihat tumbuhan bisnis yang mengandalkan teknologi, sudah pasti banyak kemudahan yang akan didapatkan ketika sebuah bisnis menerapkan model digital, seperti berbagai kelebihan bisnis berikut ini. Pertama, dapat menjangkau pasar lebih luas. Modern ini, masyarakat lebih menikmati berselancar di internet ketika ingin membeli sesuatu. Ini berkaitan dengan media sosial seperti Facebook hingga Instagram, yang menjadi ladang bisnis untuk memperluas pasar melalui pendekatan terhadap penggunanya. Platform digital seperti media sosial pun dapat membantu bisnis menjangkau target pasar yang tepat sesuai fitur demografinya. Ini meningkatkan peluang bisnis untuk berkembang lebih cepat dan menjangkau skala global. Yang kedua, ada penjualan bisnis naik signifikan. Memanfaatkan platform digital akan memudahkan bisnis kamu melakukan berbagai inovasi pemasaran yang unik, mulai dari promo, bundling, cashback, hingga giveaway yang menjadi trik pemasaran andalan bagi bisnis berbasis digital. Apabila dilakukan secara konsisten, maka bisnis pun bisa naik penjualannya secara signifikan. Terlebih apabila platform digital bisnis sudah besar dan memiliki banyak pengikut, yang mana akan memudahkan promosi pemasaran melalui konten maupun iklan. Yang ketiga, ada biaya promosi lebih ekonomis. Melanjutkan dari kelebihan sebelumnya, sebuah bisnis digital bisa mempromosikan produknya lebih mudah melalui konten atau iklan. Konten bisa dipresentasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari foto hingga video yang interaktif. Kamu dapat mengunggah konten secara rutin untuk menarik perhatian target audiens, sehingga ini menjadi media promosi yang hemat dan ekonomis karena platform tidak berbayar.
Hanya jika kamu ingin mengiklankan bisnis saja, kamu perlu membayar iklan digitalnya. Namun mengingat iklan di sosial media bisa ditargetkan dengan tepat, maka biaya yang dikeluarkan pun sebanding dengan efektivitas iklannya. Data operasional bisnis yang akurat. Melalui teknologi dari platform digital, kamu bisa mendapat data akurat terkait penjualan, produk, dan minat pasar. Terdapat grafik penjualan yang bisa kamu analisis serta jumlah produk tersimpan oleh pengguna platform yang menjadi modal untuk operasional bisnis ke depannya. Penilaian produk juga menjadi data yang akan didapatkan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi ketika ingin meluncurkan produk baru. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan pelanggan lebih dekat. Satu lagi kelebihan dari bisnis berbasis digital, yakni kamu dapat berinteraksi lebih dekat dengan pelanggan. Bagaimana bisa, sedangkan bisnis dilakukan melalui platform digital. Tersedia fitur seperti komentar hingga pesan yang menjadi media komunikasi antar pelanggan dengan bisnis. Kamu dapat selalu siaga dan responsif selama 24 jam untuk menjalin hubungan dekat dengan pelanggan melalui pembalasan komentar dan pesan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah bisnis yang bisa diandalkan sehingga pelanggan pun cenderung jadi loyal dan bertahan. Contoh bisnis digital. Terdapat 4 jenis bisnis berbasis digital yang terdapat di sekitar kamu. Yang pertama ada bisnis marketplace, berbentuk aplikasi belanja online maupun website. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, hingga Lazada adalah contoh bisnis berbasis digital yang populer. Marketplace menjadi tempat berkumpulnya berbagai penjual untuk terhubung dengan pembeli. Fitur seperti kategori produk hingga review pembeli menjadi keuntungan yang didapat oleh bisnis-bisnis di platform ini. Yang kedua, ada bisnis subscription. Selanjutnya, seperti Spotify hingga Netflix, yang menjadi contoh bisnis berbasis digital dengan model subscription atau berlangganan. Apabila kamu subscribe, maka bisnis ini pun akan memberi akses fitur yang lebih lengkap. Kemudian ada bisnis e-commerce. E-commerce, sebuah perusahaan yang membuat produk sendiri lalu memasarkannya di platform online, menjadi contoh bisnis berbasis digital lainnya yang bisa kamu temukan. E-commerce memiliki berbagai jenis sesuai model bisnisnya. Untuk C2C atau customer to customer, kamu akan menemukan Kaskus hingga OLX. Lalu pada model C2B atau customer to business, terdapat platform seperti iStock hingga Upwork. Lalu yang terakhir ada business ad supported. Satu lagi contoh bisnis berbasis digital, yaitu bisnis yang mengandalkan keuntungan dari iklan. Contohnya mulai dari Facebook, lalu Instagram, YouTube, hingga TikTok. Bisnis jenis ini umumnya meliputi industri entertainment hingga berita. Pendapatan bisnis akan semakin besar ketika semakin banyak iklan yang dipasang oleh platform tersebut. Oke, selanjutnya materinya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Aura. Untuk Mbak Aura, waktu dan tempat saya persilakan. Kalian tahu tidak perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik? Berikut perbedaannya. 1. E-commerce atau metodenya. Sebuah perspektif komunikasi, yaitu pengiriman informasi, produk atau jasa, pembayaran melalui secara elektronik. Kedua, perspektif proses bisnis, yaitu penerapan teknologi terhadap otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Tiga, layanan perspektif, yaitu layanan pemotongan biaya pada suatu yang sama dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas pengiriman layanan. Dan terakhir, perspektif online, yaitu pembelian dan penjualan produk dan informasi online. Dan digital bisnis atau strateginya. 1. Lebih luas cukupnya daripada e-commerce. 2. Proses utama adalah organisasi internet dan eksternet. Ketiga, strategi untuk memberikan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Dampak komunikasi elektronik pada bisnis tradisional. 1. Inbound marketing. Pemasaran inbound sangat kuat sejak pembelanjaan iklan berkurang.
digunakan untuk menargetkan prospek dengan kebutuhan tertentu atau proaktif dan memilih sendiri. Dan kelemahannya, memiliki kontrol yang lemah daripada komunikasi tradisional. Kedua, mobile marketing. Tren utama dalam bisnis digital adalah pertumbuhan popularitas media sosial, bersifat independen dari jejaring sosial, termasuk dunia maya yang dibuat oleh banyak individu. 3. Mobile commerce. Pembelian dan penjualan barang melalui perangkat mobil. Penggunaan perangkat seluler berbasis lokasi adalah tren signifikan lainnya, karena penggunaan dapat menggunakan aplikasi atau browser saat berjalan. Selain perbedaan dan dampak dari bisnis digital, kalian harus perlu tahu peluang bisnis. Bisnis digital telah memperkenalkan peluang baru bagi para organisasi kecil untuk dapat bersaing dengan organisasi besar dalam pasar global. Perubahan terbesar yang diperkenalkan oleh komunikasi elektronik adalah cara pendekatan dalam menyampaikan dan mengubah informasi dapat digunakan untuk meningkatkan persaingan. Itu adalah peluang bisnis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang resiko dan hambatan bisnis digital, yaitu resiko strategis utama adalah membuat keputusan yang salah tentang investasi bisnis digital. Di setiap sektor bisnis, beberapa perusahaan telah mengambil keuntungan dari bisnis digital dan memperoleh keunggulan kompetitif. Tetapi yang lain telah berinvestasi dalam bisnis digital tanpa mencapai keuntungan atau pengembalian, baik karena pelaksanaan rencana itu cacat atau hanya karena pendekatannya tidak tepat. Dan banyak resiko praktis untuk dikelola. Jika diabaikan dapat menyebabkan pengalaman pelanggan yang buruk dan merusak reputasi perusahaan. Dan contoh pengalaman pelanggan online yang buruk yaitu 1. Situs-situs web yang gagal karena lonjakan jumlah pengunjung setelah kampanye iklan TV. 2. Peretas menembus keamanan sistem dan mencuri detail kartu kredit. Ketiga, pengiriman email tanpa izin pelanggan. Pelanggan merasa terganggu karena melanggar privasi dan undang-undang. 4. Perampokan dengan pemenuhan barang, pesanan pelanggan hilang atau tertunda. Terakhir, kirim email pertanyaan layanan pelanggan. Situs web tidak menjangkau orang yang tepat dan diabaikan.